Setelah kepergian Taehyung, Uma baru menyadari jika selama ini Jumin adalah pihak yang salah. Beberapa kali Uma memerokai Jumin, sering terang-terangan berjalan dengan pacar lelakinya, dan pada akhirnya Uma tak tahan kemudian memilih untuk bercerai. Sampai detik ini Uma masih terus dihantui rasa bersalah dan kerap kali meminta maaf pada Taehyung. Hubungan Uma dan Jumin memang telah usai, namun efek dari perbuatan Jumin pada Taehyung tak pernah bisa ia lupakan hingga mati. Aku tidak mengerti apa, justru saja aku bingung. Kemudian yang sudah menangis di sana. Aku malu, aku merasa bersalah dan sangat menyesal dengan apa yang sudah Paman Jumin lakukan pada Taehyung Oppa. Hyena, dengarkan aku, pinta Jumin dengan lembut. Ia dengan segera menuruti. Ini semua bukan kesalahanmu sekalipun Jumin memiliki hubungan darah denganmu. Kau tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, jelas cukup. Mendengar semua itu bukannya merasa tenang, yang semakin menangis sesenggukan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di hadapan Taehyung Oppa setelah ini. Tidak, Hyena, kau harus mengetahui satu hal. Setelah Taehyung memutuskan untuk meninggalkan Maldives dan kembali ke negara ini, Taehyung secara rutin dan berkala pergi ke psikiater untuk melakukan konsultasi dan pengobatan. Pemeriksaan fisik secara rutin juga masih terus dilakukan demi mengantisipasi efek dari perbuatan Jumin. Ibarat sebuah barang, Taehyung menggambarkan dirinya sebagai barang yang telah cacat dan tak mungkin bisa kembali seperti sedia kala. Ia selalu berhayal ingin hidup dengan normal dan bahagia, seperti manusia lain pada umumnya. Karena masa lalu itu pula, selama ini Taehyung selalu berhati-hati saat mendekati seorang gadis. Ia takut ketika mereka sudah saling mencintai dan kenyataan ini justru terbuka, gadis itu akan pergi meninggalkannya karena tak bisa menerima masa lalunya. Sampai saat ini aku bahkan masih merasa kebingungan dari mana datangnya rasa percaya diri itu. Ketika Taehyung memutuskan untuk menjadi semakin dekat denganmu dan mulai menjalin sebuah hubungan. Tidak ada rasa keraguan seperti yang sudah-sudah. Barangkali Taehyung mengatakan ingin terbuka padamu, tapi keadaan memang tak memungkinkan. Meskipun kejadian hari ini sangat dramatis, namun pada akhirnya keinginan Taehyung terwujud juga. Dan telah menunjukkan sisi lain dari Kim Taehyung yang belum pernah kita semua ketahui selama ini. Hari itu, Yoshionuna, dokter kejiwaan, menghubungiku, menanyakan kabar mana Taehyung yang tak lagi secara rutin datang untuk berkonsultasi. Kemudian aku menyadari hal itu terjadi sejak kalian berdua saling mengenal. Kau sudah menjadi penyembuh baginya. Taehyung membutuhkanmu, Hyena. Aku mohon, jangan pernah berpikir untuk pergi meninggalkan Taehyung apapun yang terjadi, pinta Jungkook dengan sangat. Meskipun Taehyung sudah ditangani dengan baik di rumah sakit, yang tetap saja merasa khawatir karena Taehyung sempat terjatuh dari kursi meja makan. Ia takut ketika terbangun nanti Taehyung akan melupakan sosok Yen. Minji bilang imajinasi yang terlalu tinggi, ada baiknya untuk diturunkan sedikit kata kebablasan. Tadi Domin dan Rara sempat datang juga, yang menjelaskan apa yang sudah Taehyung mengalami selama ini akibat ulah dari Jumin. Domin tak menyangkal, sekalipun Jumin adalah adik kandungnya, ia mengetahui peluang Jumin untuk bisa melakukan hal semacam itu sangat memungkinkan. Mereka benar-benar marah, terlebih Jumin juga sempat memfitnah Taehyung dengan kata-kata buruk. Oppa, bagaikan bicara seorang diri. Tidak peduli meskipun Taehyung tak bisa mendengar ucapannya karena belum sadarkan diri, tidak dibawa ke rumah sakit tadi pagi. Aku minta maaf karena telah sebagai keponakan Paman Jumin, ucap Ian yang kini sudah kembali menangis, padahal air matanya baru saja mengering beberapa menit yang lalu. Ju dan Minji pamit untuk pergi makan siang yang kesorean, meskipun sebenarnya Ju enggan pergi dari kamar rawat Taehyung. Tapi begitu mengingat jika Minji juga belum sempat makan, ia memutuskan untuk membawa sang istri makan terlebih dahulu. Mereka menitipkan Taehyung pada Yen karena gadis itu enggan pergi kemana-mana.
Ia bahkan tak mau makan sebelum Taehyung bangun. Minji bilang ia akan membawakan Ian makanan dan tak ada penolakan. Setelah mereka datang, Ian harus makan. Terlalu banyak menangis hari ini, ternyata memakan juga. Tanpa sadar Ian sudah ketiduran dengan posisi duduk di samping ranjang pasien. Ian rasanya belum terlalu lama jatuh tertidur. Ketika terbangun, ia bisa menemukan Taehyung yang tengah menatapnya dengan sangat berbeda, dan sebelumnya Ian tak bisa menghentikan tatapan itu. Apa sudah bangun? Akan aku panggilkan dokter. Tunggu sebentar, ucap Ian. Sudah hampir beranjak dari tempatnya duduk. Yana, panggil Taehyung diri. Ada jeda waktu lumayan lama yang membuat Ian harus sabar untuk menebak kira-kira apa yang hendak Taehyung sampaikan. Kenapa harus kau yang menjadi keponakan monster itu? Tanya Taehyung. Opa, aku. Pergilah setelah Taehyung. Pergi, sentak Taehyung sembari berpaling muka. Raut Taehyung yang sudah memulai tanpa asa membuat Ian terpaksa mengikuti permintaan laki itu. Ia tak bisa menahan air matanya untuk jatuh mengalir. Karena keadaan Taehyung yang belum sepenuhnya membaik membuat Ian memilih untuk tetap bersikap egois dan mengalah saja. Saat Ian keluar dari kamar rawat di depan pintu, ia hampir bertabrakan dengan Jungkook dan Minji yang baru saja kembali. Kenapa kau menangis? Serbu Minji khawatir. Taehyung opa mengusirku, aku tidak menyalahkan sikapnya. Aku hanya tak bisa menahan air mataku, balas Ian. Jungkook menatap sang istri yang kini tengah memeluk Ian di sana. Seolah bisa bicara lewat batin, Minji mengangguk pelan dan membiarkan Jungkook masuk ke dalam kamar rawat Taehyung seorang diri. Kita cari tempat duduk untuk mengobrol aja, Minji. Ia membawa Ian berjalan menjauh dari sana. Kurang dari 1 jam kemudian, Jungkook menelepon Minji, menanyakan keberadaan mereka. Minji menjawab mereka sedang ada di taman rumah sakit untuk menghirup udara segar. Tak lama kemudian, Jungkook datang menyusul. Apa aku boleh masuk ke dalam kamar rawat dan bertemu dengan Taehyung opa? Ian meminta izin. Sebaiknya jangan dulu, dia baru saja kembali tidur. Tak jauh berbeda denganmu, Taehyung juga masih terkejut dan butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Tapi aku bisa pastikan ia tak akan pergi meninggalkanmu. Pas Jungkook memberikan pengertian. Kau dengar sendiri kan? Sudah kukatakan Taehyung opa, takkan semudah itu pergi meninggalkanmu seperti pikiran burukmu, ucap Minji. Aku hanya takut, baru kali ini aku melihat tatapan Taehyung opa seperti itu, dan dia mengusirku. Tidak, Yana, dia tidak menolak kehadiranmu. Kau pasti bisa mengerti maksud dari ucapanku setelah membayangkan ketika kau berada di posisi Taehyung saat ini, ucap Jungkook. Ia yang tertunduk lesu. Aku paham, opa. Taehyung tadi berpesan padaku untuk mengantarmu pulang ke rumah dengan selamat. Ia yang terdiam, tak menanggapi ucapan Jungkook. Sayang, panggil Jungkook pada sang istri. Ya, kelas Minji. Aku akan mengantar Jung Yeon pulang. Sementara itu, tolong jaga Taehyung di sini, minta Jungkook. Minji mengaku menyanggupi. Pergilah, kalian berdua hati-hati di jalan. Padahal Ian sudah berencana menginap di rumah sakit untuk menjaga Taehyung, tapi ternyata lelaki itu menolak kehadirannya. Tapi ada masalah karena selalu dekat dengan orang yang kita cintai, tidak selamanya berakhir dengan baik. Ada kalanya kita juga harus memberikan ruang dan waktu. Di saat Ian ingin menangis dan curhat di pelukan Nara, dia justru menemukan Jungmin masih berada di sana. Padahal acara sudah selesai sejak tadi siang dan hari ini sudah hampir menjelang malam. Mengapa paman masih berada di sini? Tanya Ian dengan raut tak minat. Keponakan paman sudah pulang rupanya, sambut Jungmin dengan senyum. Bagaimana keadaan Taehyung? Sudah mendingan. Tidak perlu tahu, bahas Ian sinis. Kenapa kau menjawab seperti itu? Yana, kau tahu kan paman sangat menyayangimu. Saat kau masih kecil dulu, hanya paman yang bermain denganmu.
Ya entah ingat, tak tahu juga. Lagi pula kejadian itu sudah lama. Ya nah, aku sudah pulang. Sampai Tara baru saja keluar dari ruang tengah. Langsung masuk kamar saja dan istirahat. Uma akan menemanimu. Seharian ini pasti melelahkan sekali. Bangun Cumi, kenapa masih ada di sini Uma? Tanya Yen yang sebenarnya protes. Aku memutuskan untuk menginap di sini. Tidak lama, hanya beberapa hari saja, balas Cumi. Aku tidak memberikan izin, paman pulang saja sekarang. Kenapa kau bersikap tidak sopan dengan mengusir pamanmu sendiri? Kau hanya memiliki uang sedikit lebih banyak, namun sudah bersikap sok. Aku tahu ini semua pasti karena pengaruh buruk dari Taehyung yang membuatmu kini menjadi berani melawan pada orang yang lebih tua. Tujuh Jumin. Tidak ada hubungannya. Paman tidak usah bawa-bawa nama Taehyung Opa. Serius kau akan melanjutkan hubungan dengan lelaki tak normal seperti Kim Taehyung? Jumin sudah tertawa remeh. Cinta pada seseorang itu sah-sah saja, asal jangan sampai cinta buta. Jangan jadi gadis yang konyol. Cumi nantikan, tegur Rara. Jangan semakin memperkeruh suasana yang sedang lelah, jadi jangan memancing emosinya. Ibu dan anak sama-sama keras kepala. Nanti setelah terbongkar semua kedok busuk Taehyung, kalian berdua pasti akan menangis menyesal karena sudah menerima Taehyung sebagai keluarga. Ini tidak ada hubungannya denganmu Jumina, tanggap Dongmin yang baru saja datang. Nantinya kita akan menyesal atau bahkan menangis darah sekalipun, itu bukan urusanmu. Apa yang sudah hampir merasa sana terharu akan sikap tegas Dongmin. Benar kata suamiku, kita semua tidak butuh pendapat darimu, tambah Ara. Semua keputusan ada pada tangan Yen, ia jadi bertunangan atau bahkan tidak. Biarkan Yen sendiri yang menentukan. Aku dan istriku juga tak memiliki hak untuk mengubah keputusan Yen. Begitu juga denganmu yang hanya sekedar paman dari Jung Yen, ucap Dongmin. Aku hanya sekedar ingin menunjukkan pada Yen mana yang baik dan mana yang tidak. Balas Jumin masih saja bersikeras, merasa ia paling benar di sana. Tidak perlu repot-repot karena putri kami sudah dewasa. Sudah bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ucap Dongmin yang kelihatan sudah lelah menghadapi Jumin. Dongmin terlihat keren di mata Ara dan Yen saat ini. Sekalipun dia kakak kandung dari Jumin, namun tak membela Jumin sama sekali. Karena terkadang ada saja orang-orang yang masih terus membela saudara kandungnya, apapun itu kondisinya, baik salah maupun benar. Aku takut Taehyung Opa akan berubah pikiran dan membatalkan acara pertunangan kita bulan depan, ucap Yan sembari menangis di pelukan Ara. Aku sudah terlanjur sayang, tante bisa jauh darinya. Sementara Dongmin masih berada di luar untuk memberikan ujangan juga meminta Jumin segera meninggalkan kediaman mereka. Seperti pengalaman sebelumnya, jika sudah keenakan tinggal di satu tempat, lama-lama Jumin akan betah dan menjadi benalu, dengan dalih ia juga bagian dari keluarga. Tidak Yena, jangan biarkan pikiran buruk semacam itu menguasai isi kepalamu. Kau harus yakin jika Taehyung tak akan pernah pergi meninggalkanmu. Berikan ia waktu untuk berpikir serta mengambil keputusan, ucap Ara sembari menenangkan Yen di sana. Yen mengangguk dan mencoba untuk berpikir positif. 2 hari tak ada kabar dari Taehyung sudah membuat Yen merasa tak karuan. Beruntung ada Minji yang selalu update mengenai keadaan Taehyung. Ia mengatakan jika siang ini Taehyung akan pulang dari rumah sakit. Hadiah kecil untukmu yang sedang kangen, semoga bisa sedikit mengobati rasa rindumu. 1 cut dari Minji baru saja Yen terima. Taehyung Opa sudah sembuh dan mulai cerewet kembali, jadi jangan terlalu khawatir. Karena sakit 3 hari kemarin, aku menyadari ia kekurusan dan membuatku sedih. Sekarang malah ada kejadian seperti ini. Tidak apa-apa, besok buat gendut lagi, ajak makan banyak-banyak. Terima kasih Minjia, sekalipun sebenarnya aku ingin sekali datang, menemui dan memeluknya. Sembari berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa kau benar-benar tidak merasa keberatan dengan masalah Taehyung Opa? Kau
melakukanku. Jika aku tidak bisa menerimanya, aku akan pergi dari awal. Tapi nyatanya aku masih bertahan hingga detik ini dan selalu menunggunya. Bersabarlah sedikit lagi, aku dan cukup Kopa juga sedang berusaha untuk membantu kalian. Aku mengerti, terima kasih banyak atas bantuannya. Sekalipun Minji mengatakan keadaan Taehyung sudah baik-baik saja, tapi Ian belum bisa merasa tenang sebelum melihat Taehyung dengan mata kepalanya sendiri.